おしゃべり Chit Chat. Domo minasan guys, welcome back di channel Osaberi Chit Chat. Jumpa lagi dengan saya Daisuki. Episode 4 Decadence berjudul Transmission tayang perdana tanggal 29 Juli 2020. Di sini debut Natsume di medan perang sesungguhnya dimulai setelah dia dan Kaburagi berusaha menyelamatkan Pipe yang jatuh ke dalam retakan tanah di akhir episode ketiga kemarin. Di awal-awal, Natsume sempat panik dan kelimpungan karena shock melihat Gears yang dengan gampangnya tewas terkena serangan balik dari Gadol. Beruntung dia berhasil menenangkan diri dan mempraktekkan semua ajaran Kaburagi dengan sempurna. Natsume pun sukses mengamankan Pipe sembari bermanuver cantik dan membunuh beberapa Gadol sendirian. Pertempuran pun kembali dimenangkan Decadence berkat kerjasama para Gears dan tanker petarung yang dipimpin oleh Kurenai. Kurenai yang melihat aksi gemilang Natsume langsung merekrutnya untuk bergabung ke dalam The Power. Natsume tentu saja langsung mengiyakan dan sangat senang karena impiannya langsung terwujud. Kaburagi yang awalnya khawatir juga kelihatan bangga dengan perkembangan Natsume. Gak lama berselang setelah Natsume bergabung, Kurenai mendapat informasi bahwa sarang Gadol sudah ditemukan. Benteng Decadence sedang bergerak menuju lokasi sarang tersebut dan berencana melancarkan operasi sapu bersih sarang Gadol yang melibatkan semua Gears dan tanker di dalam organisasi The Power. Sebuah misi ekstrim di ketinggian 5.500 meter dengan cuaca dingin bersalju dan kabut tebal. Tujuan utamanya adalah membunuh Gadol Alpha yang memproduksi kabut di area tersebut. Kurenai pun langsung mendraft Natsume untuk ikut dalam penyerangan tersebut. Natsume senang bukan main dan sangat bersemangat. Setelah satu mimpi terwujud, dia langsung diberi kesempatan mewujudkan mimpi lainnya, yaitu untuk menghabisi semua Gadol. Begitu juga dengan tanker The Power yang lain, merasa cemas, tapi semangat mereka berapi-api. Sebuah misi dengan kesulitan yang tak pernah terbayang sebelumnya. Tapi kalau berhasil, kebebasan manusia yang jadi hadiahnya. Setidaknya itu yang mereka kira. Di sisi Cyborg, Kaburagi bertemu empat mata dengan Yamato secara private. Yamato mengabarkan bahwa petinggi divisi merasa puas dengan kinerja Kaburagi dan berencana mempromosikan Kaburagi kembali ke divisi petarung. Mendengar itu, Kaburagi sempat merasa lega karena situasi berjalan lancar untuk dirinya dan juga Natsume. Namun kemudian Yamato menjelaskan maksud sebenarnya dari operasi Decadence menyerang sarang Gadol. Rupanya itu adalah sebuah event untuk fasilitas hiburan Decadence yang bertema kembalinya para legenda. Operasi sapu bersih sarang Gadol ini dirancang untuk gagal. Gadol apa yang jadi target operasi masih mustahil dikalahkan bahkan oleh Gears kelas S sekalipun. Saat di tengah krisis itulah para legenda kembali datang membawa harapan baru. Kaburagi direncanakan menjadi salah satu dari legenda tersebut. Diprediksikan semua Gears kelas A ke bawah yang ikut berpartisipasi akan terbunuh. Itu juga berarti pasukan tanker petarung yang ikut juga dipastikan akan musnah. Seketika Kaburagi merasa gundah gulana. Dia berusaha meyakinkan Natsume untuk keluar dari operasi tersebut, tapi Natsume tetap kukuh. Saking kukuhnya Natsume, Kaburagi bahkan frustasi sampai berlaku kasar dan menghancurkan peralatan Natsume supaya dia tidak bisa ikut. Saat Gears tewas, player masih bisa mengulang lagi menjadi Gear baru, tapi saat tanker mati, mereka cuma jadi mayat. Natsume yang masih nggak mengerti dengan perlakuan Kaburagi merasa down dan sempat ingin berhenti. Tapi setelah dia berbincang dengan Kurenai, Natsume bisa kembali menguatkan niatnya untuk bertarung. Dia pun lalu meminjam uang untuk membeli peralatan baru. Operasi sapu bersih pun dimulai. Kaburagi yang menonton dari layar kaget saat melihat sosok Natsume. Dengan tekad yang membara, Natsume yang masih belum mengerti kenyataan di dunianya pun berangkat menuju liang kuburnya.
Nah guys, lagi-lagi nih sebuah episode yang padat merapat ya. Jadi anime Decadence ini tiap saya nonton satu episode pasti ngerasa, wih, ini episode padat bener isinya. Gak nyangka progresnya bakal cepat itu. And next episode-nya be like, hold my oxon tank. Nggak kalah padat juga ya minasan guys. Jadi kalau episode sebelumnya itu padat dengan informasi dan world building, di episode 4 ini progres ceritanya yang padat minasan guys. Kalau ibarat main game adventure itu, kita lagi di pertengahan game, karakter kita baru mulai jadi kuat nih, terus kita ngebut sampai hampir ke akhir final battle. Tapi karena pace-nya yang cepat di episode 4 ini, momen emosionalnya Natsume setelah Kaburagi nyuruh dia berhenti ikut operasi sapu bersih, menurut saya jadi agak kurang ya minasan guys. Jadi sewaktu sedang down ini, Natsume kembali teringat dengan momen-momen dia bersama ayahnya. Bagaimana sedihnya Natsume pas ayahnya meninggal. Kemudian mimpinya yang ingin jadi petarung yang selalu diolok-olok karena kondisi tangan yang cacat. Bahkan Faye sahabatnya sendiri pun tidak mau mendukung mimpinya tersebut. Itu semua sebenarnya sangat membebani Natsume minasan guys, cuman dia sembunyikan di balik sikap dia yang positif. Nah, terungkap sudah nih alasan Natsume sangat ngotot sekali begitu dia ngerasa ngelihat kesempatan untuk membuktikan diri. Tapi mungkin karena durasinya yang singkat dan Natsume langsung bisa bangkit, jadi impactnya kurang berasa minasan guys. Ngomong-ngomong soal impact nih minasan guys, di awal episode ada 2 orang Gears yang tewas di depan mata Natsume yang ngebuat Natsume shock. Cuma efek shockingnya ini menurut saya agak kurang. Mungkin kalau dibuat gadolnya juga memakan Gears yang dia bunuh akan lebih ngena ke penonton. Di situ juga kita dikasih lihat sedikit kehebatan kerjasama Kurenai dan 2 ajudannya yang bernama Sou dan Ryoku. Mereka dengan gampang ngebunuh gadol bola yang sangat berbahaya. Sebelum dibunuh, gadol bola ini dengan gampangnya nembus ke garis belakang dan ngacak-ngacak pertahanan di sana. Ya, apes dan sengsara sih emang kalau jadi figuran di anime bertema seperti ini. Nah, guys, selain 2 ajudan Kurenai tadi, ada 3 karakter tanker bersaudara yang diperkenalkan bernama Mindy, Mundi, dan Mandy. Mereka bertiga ini sudah sering nongkrong di opening ya minasan guys dari episode-episode sebelumnya. Mandy ini juga sempat memarahi Natsume karena sempat lepas kontrol transformasi tangan prostetiknya. Dari sisi Kaburagi, sepertinya dia juga punya relasi dengan tanker petarung, ngelihat Kurenai yang naksir berat sama Kaburagi. Tapi kayaknya baru kali ini Kaburagi benar-benar peduli dengan eksistensi seorang tanker. Bahkan sampai ngamuk-ngamuk untuk menghentikan Natsume ikut misi sapu bersih. Tapi karena Natsume yang nekat, kayaknya di episode depan Kaburagi akan dipaksa keluar dari zona nyamannya minasan guys. Di episode 4 ini nggak banyak fakta yang diungkap. Yamato, si kepala operator Decadence, sudah terkonfirmasi sebagai seorang cyborg. Dan setelah top ranker dibubarkan minasan guys, peringkat Gears dibagi ke dalam huruf dengan S rank sebagai yang tertinggi, lalu ada huruf A, B, C, dan seterusnya di bawahnya. Saya juga penasaran akan sengari apa gadol Alpha di episode depan nanti. Well, minasan guys, segitu dulu untuk Osaberry di episode ini. Buat minasan guys yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan untuk Osaberry selanjutnya. Daisuki out, mata aimasho.